Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah salam dari bumi saya Wawai. Tapi pun, Ya pun. ya pastinya salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita, anggota Komisi 2 DPRD Kota Metro, seputar pelayanan kesehatan di Kota Metro. Ya, peran Komisi 2 DPRD Kota Metro dalam mengawal peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Metro di era kepemimpinan Bapak Bambang Rafiq. Pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada, marilah bersama-sama, ini yang terhormat sudah hadir bersama kita sapa Bapak Efril Hadi SE-Mkes. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya, dan pastinya Bapak Efril Hadi SE-Mkes ini merupakan politisi Nasdem Kota Metro yang dikenal kritis dan kerap menyuarakan aspirasi masyarakat. Berbicara soal Komisi 2 DPRD Metro, komisi ini berhubungan erat dengan bidang kesehatan. Sejauh ini, bagaimana kita melihat geliat pelayanan kesehatan di Kota Metro tersebut, Pak? Baik, terima kasih. Ya, tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Sudah diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan di TV One. Ya, tentunya kita kalau di bidang kesehatan kita harus melihat ya salah satu bidang yang perannya sangat kita butuhkan, terutama untuk di masyarakat gitu. Jadi kalau kita lihat dari kesehatan untuk selama ini di Kota Metro, saya kira sudah cukup baik gitu kan. Tinggal nanti kita akan identifikasi ya perbaikan pelayanan kesehatan di bidang tertentu. Tentunya kita harus memastikan bahwa pelayanan kesehatan di Kota Metro harus betul-betul menjadi salah satu unggulan dan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Begitu, Mas. Iya. Peran Komisi 2 ini sangat vital, Pak, bagi wajah Kota Metro. Mau dijadikan apa, Pak, konsep pembangunan di Bumi Saya Wawai ini, dan apakah orientasi kesehatan, infrastruktur, atau kota pendidikan? Bagaimana, Pak? Iya, terkait dengan hal itu tentunya kita selaku anggota DPRD Metro, terutama Komisi 2, ya kita bermitra dengan berbagai macam OPD, termasuk salah satunya bidang kesehatan dengan dinas kesehatan, rumah sakit. Di bidang pendidikan kita juga punya mitra dengan dinas pendidikan, gitu kan. Ya tentunya kita harus melakukan sebuah fungsi yang melekat di anggota DPRD atau di DPRD itu sendiri, ya salah satunya di pengawasan. Maka dari itu kita di Komisi 2 selalu melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh dinas-dinas terkait, terutama dinas-dinas yang sudah menjadi bagian dari mitra kita, gitu. Ya termasuk dinas kesehatan dan rumah sakit dan dinas pendidikan, gitu. Ya kita sangat aktif melakukan komunikasi dengan dinas kesehatan melalui formal dan non formal. Ya secara formal tentunya kita melalui hearing atau dengar pendapat antara kepala dinas kesehatan dengan kita yang ada di Komisi 2 DPRD, dan ini kita lakukan secara rutin, gitu. Oke, sejauh ini, Pak, tingkat kepuasan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di Kota Metro itu seperti apa, Pak? Ya, kalau kita lihat kepuasan masyarakat ya terkait dengan pelayanan, terutama di bidang kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah Kota Metro, ya kita harus mengidentifikasi dari berbagai macam permasalahan atau dari berbagai macam pelayanan yang sudah diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada masyarakat Kota Metro. Kalau kita lihat yang sering muncul ya permasalahan atau ketidakpuasan dari masyarakat, ya salah satunya akses pelayanan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan atau sarana pelayanan kesehatan. Terus yang kedua, ya masyarakat sering mengeluhkan terkait dengan jaminan kesehatan masyarakat yang lebih kita kenal dengan BPJS, gitu. Nah ini yang sering muncul di masyarakat, tetapi secara garis besar kita bisa menyimpulkan atau kita bisa melihat di tengah-tengah masyarakat di dalam kepemimpinan yang sebelumnya, wali kota yang sebelumnya Pak Wahdi dan Pak Maru,
ya tentunya kita lihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu sudah sangat bagus, walaupun ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan lagi. Iya. Dan menurut Bapak nih, seberapa berpengaruh bagi pembangunan daerah dengan adanya pemangkasan anggaran dari pusat terkait efisiensi anggaran 9,4 miliar di Kota Metro? Ya, terkait dengan efisiensi, karena ini sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat ya, sesuai dengan impres yang sudah diterbitkan oleh Presiden Prabowo, mau tak mau daerah itu kita harus mengikuti kebijakan itu. Nah, sekarang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap Kota Metro, kita harus melakukan efisiensi 9, sekian miliar. Tapi kalau kita lihat di dalam petunjuknya itu 9,3 miliar itu lebih banyak pemangkasan atau efisiensi di bidang infrastruktur. Ya, seperti dana alokasi khusus yang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Metro sebesar 3, sekian miliar, itu yang dipangkas, termasuk anggaran-anggaran infrastruktur yang lain. Jadi ya mau tak mau pemerintah kota atau pemerintah daerah harus mengikuti kebijakan itu. Kalau kita tanya terkait dengan pengaruhnya seperti apa, saya kira ini sangat berpengaruh, karena kita sudah melakukan pengesahan anggaran di akhir tahun 2024, tentunya kita sudah mengalokasikan pembangunan atau perencanaan pembangunan yang terkait dengan dana yang dipangkas oleh pemerintah pusat. Nah, jadi sangat berpengaruh, tetapi ya tinggal nanti kreativitas dari daerah masing-masing untuk menyiasati hal tersebut. Komisi 2 ini mempunyai tupoksi urusan yang dapat dibilang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apa saja tanggung jawab secara umum yang diemban pada bidang tersebut, Pak? Ya, Komisi 2 itu lebih banyak di bidang kesehatan, sosial, ya termasuk di bidang keuangan ya. Sesuai dengan fungsi yang melekat di anggota DPRD, salah satunya pengawasan, legislasi, dan budgeting gitu kan. Ya, kita melakukan 3 hal itu gitu. Pertama terkait dengan budgeting. Setiap penyusunan anggaran ya di akhir tahun untuk tahun berikutnya, kami selalu membahas hal itu kepada OPD-OPD terkait. Nah, di sanalah kami melihat ya atau melihat seperti apa kebutuhan yang ada di masyarakat. Ini kita bahas bersama-sama dengan pemerintah Kota Metro. Kita sudah melakukan fungsi itu, jadi setiap penyusunan anggaran, kita sudah melakukan hearing, atau kita melakukan dengar pendapat dengan OPD-OPD yang terkait dengan Komisi 2. Gitu. Ya, contohnya seperti yang saya sampaikan tadi adalah di bidang kesehatan, di bidang pendidikan. Di samping itu, kami selaku anggota DPRD diberikan hak juga untuk melakukan pengawasan. Karena regulator itu pelaksana ada di OPD-OPD terkait. Kami hanya memberikan kebijakan dan memutuskan kebijakan secara bersama-sama. Jadi kami memastikan program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Metro bersama-sama DPR itu harus berjalan dengan baik, sesuai dengan kesepakatan kita secara bersama-sama. Oke, itu sejauh ini Pak, bagaimana sinergitas DPRD Metro, khususnya Komisi 2 dengan sejumlah dinas Pak? Semisal tadi kan sudah dibahas juga hearing, apakah pola hearing terjadwal atau bagaimana Pak? Ya, sinergi itu harus kita bangun terus-menerus ya. Jadi selama ini kita sudah menjalin sebuah konsolidasi, hearing, ya, atau kita melakukan komunikasi baik itu formal dan non formal dengan mitra-mitra OPD yang ada di Komisi 2. Ya, contohnya di bidang kesehatan. Pada saat kita melihat permasalahan-permasalahan seperti kemarin ada kasus-kasus demam berdarah yang meningkat, kita melakukan hearing dengan dinas kesehatan bersama-sama dengan rumah sakit baik itu negeri maupun swasta yang ada di Kota Metro. Begitu juga dengan dinas pendidikan. Ya, kemarin kita melihat ada permasalahan di bidang pendidikan, gitu kan. Kita juga melakukan komunikasi atau dialog, gitu kan, berdiskusi sekali lagi baik itu formal maupun non formal
dan ini kita jadwalkan, ya dijadwalkan setiap penyusunan anggaran baru, dan juga kita akan melakukan komunikasi pada saat-saat ada permasalahan yang muncul. Jadi tidak berdasarkan penjadwalan itu saja. Jadi kalau seandainya ada permasalahan yang muncul di masyarakat terkait dengan OPD yang bersentuhan dengan kita atau dengan bermitra dengan kita langsung melakukan komunikasi dengan OPD-OPD tersebut. Sebagai anggota legislatif nih Pak, bisa sharing sedikit Pak, bagaimana menjaga kebugaran di tengah aktivitas yang super padat ya? Ya, tentunya kebugaran itu ya tentunya kita diawali dengan pikiran ya. Jadi ya kita harus berpikiran positif. Di samping itu juga kita harus berolahraga, gitu kan. Kita upayakan rutin berolahraga, gitu kan. Terus menjaga pola makan, yaitu kita insya Allah nanti kita segar bugar kok. Oke, dari pikiran terus menjalar ke seluruhnya Pak ya? Iya. Oke, kita sekarang sudah punya pemimpin yang baru Pak. Adakah pesan khusus Pak yang dititipkan dari sisi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Metro ini Pak? Ya terima kasih. Ya tentunya kita yang pertama mengucapkan selamat ya kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Mas Bambang dan Mas Rapik yang sudah dilantik dan sekarang sudah menjadi Wali Kota Metro, gitu kan. Ya, saya secara pribadi menyampaikan mudah-mudahan beliau berdua diberikan kesehatan sehingga beliau berdua bisa melaksanakan tugas yang berat ini. Ya, kalau kita lihat PR Kota Metro tentunya masih sangat banyak ya, gitu. Tetapi yang paling penting kita melakukan pembangunan itu harus berkelanjutan. Jadi ya kita harus melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, dan itu harus kita lanjutkan kalau itu yang baik, gitu kan. Tetapi kalau seandainya yang tidak baik, ya mungkin kita bisa tinggalkan atau kita memperbaiki program-program, gitu. Karena intinya di dalam menjalankan pembangunan itu harus berkelanjutan, gitu kan. Ya jadi ya pesan saya tentunya mudah-mudahan beliau berdua lancar, dan karena tantangan ini lebih besar, gitu kan. Tantangan Kota Metro ini banyak yang harus kita lakukan, kita laksanakan sesuai dengan beberapa janji politik yang sudah disampaikan kepada masyarakat. Ya itu memang harus mempunyai kreasi atau kreativitas yang lebih, gitu kan, untuk melakukan kepemimpinan di masa kepemimpinan beliau berdua. Iya, terkait tantangan nih Pak tadi kan, pelayanan kesehatan akhir-akhir ini tuh kerap kali menjadi trending topik di masyarakat. Nah ini kan sebagai salah satu bentuk tantangan ya Pak. Tak terkecuali di Kota Metro, sebagai anggota DPRD Komisi 2, apa saja Pak isu-isu yang sudah terdengar khususnya pada masalah kesehatan? Iya, kalau masalah kesehatan tentunya memang kompleks ya, karena namanya pelayanan kita harus memberikan kepuasan kepada masyarakat. Ya tentunya kepuasan yang ada di masyarakat itu berbeda-beda, gitu kan. Tetapi kita harus melihat faktor-faktor pelayanan kepada masyarakat itu apa saja yang memang mendasar, gitu. Seperti yang saya sampaikan, masyarakat banyak mengeluhkan ya terhadap pelayanan atau kecepatan pelayanan yang ada di pelayanan kesehatan, baik itu di rumah sakit, puskes, dan lain-lain. Jadi masyarakat masih banyak mengeluhkan ya keterlambatan dari pelayanan itu. Jadi itu yang harus kita perbaiki. Di samping itu juga seperti yang saya sampaikan, karena sekarang ini era BPJS atau era JKN dan Kota Metro sudah OHC, artinya masyarakat Kota Metro ini sudah tercover semua oleh BPJS. Ya ini dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, gitu kan. Ya tentunya ini juga menjadi salah satu keluhan. Kalau seandainya ada permasalahan terkait dengan jaminan kesehatan pada saat masyarakat itu berobat di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan. Jika berbicara tentang akhirnya tadi ada sedikit unsur untuk peningkatan pembangunan terhadap kesehatan, pasti berbenturan nih dengan keterbatasan anggaran. Bagaimana Komisi 2 khususnya Bapak menyiasati hal tersebut Pak? Ya,
Saya pikir kalau terkait anggaran mungkin semua daerah itu mempunyai problem itu ya. Ya kecuali DKI Jakarta yang memang betul-betul sudah mandiri. Tetapi kalau daerah-daerah lain itu masih terpaku atau berpangku oleh dana transfer dari pusat gitu kan. Nah, makanya dari itu ini dibutuhkan ya kreativitas dari pemimpin ya, terutama pemimpin-pemimpin daerah untuk melakukan potensi-potensi dana yang bisa kita tarik ke kota metro gitu kan. Ya, kalau di bidang kesehatan ya saya pikir banyak itu dana-dana pusat yang bisa kita lakukan negosiasi, berkomunikasi atau lobby kepada pemerintah pusat supaya dana-dana dari pusat itu bisa diluncurkan ke pemerintah kota metro, terutama di bidang kesehatan gitu kan. Saya pikir seperti di bidang kesehatan, pemerintah pusat itu cukup besar untuk menganggarkan sarana prasarana di bidang kesehatan. Nah, ini yang harus dikejar oleh pemerintah kota metro. Di samping itu juga ya kita harus menggali potensi yang ada di kota metro atau meningkatkan PAD yang di kota metro, sehingga kalau seandainya itu bisa kita tingkatkan ya mudah-mudahan dana itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi sinkron gitu ya Pak ya. Ya. Nah, terkait masih dalam hal peningkatan juga Pak. Ini untuk membuka wawasan masyarakat Pak ya. Bagaimana sih Pak sebenarnya tahapan sebuah pembangunan hingga terrealisasi dengan baik Pak? Ya, tentunya tahapan pembangunan itu sudah berikan petunjuk atau aturannya, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, kita harus melakukan tahapan pembangunan itu melalui dari perencanaan ya. Yang pertama kita harus merencanakan pembangunan itu betul-betul baik. Ya, kita harus mengatur dan merencanakan ya plan pembangunan itu supaya bisa berjalan dengan baik. Di samping itu juga kita harus melakukan ya melaksanakan pembangunan itu sesuai dengan ya RAP yang sudah kita tentukan gitu kan. Nah, disinilah kita butuh pengawasan. Nah, pengawasan ini bisa dilakukan oleh masyarakat, bisa dilakukan oleh pemerintah kota metro melalui UPD terkait, dan juga bisa kita lakukan selaku anggota DPRD. Nah, kalau 3 tahapan ini sudah kita lakukan dengan baik, saya pikir pembangunan akan jauh lebih baik gitu. Ya, karena semuanya akhirnya elemen ini bekerja sama ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, menurut kacamata Komisi 2 DPRD Pak, apakah apa tolak ukur nih Pak keberhasilan kesehatan di suatu daerah menurut Bapak? Keberhasilan di bidang kesehatan? Iya. Ya kita kalau melihat keberhasilan suatu daerah, terutama di bidang kesehatan, tentunya banyak faktor yang harus kita lihat. Sejauh mana pemerintah daerah itu sudah melaksanakan itu. Apalagi di dinas kesehatan itu punya mandatory spending sendiri, gitu kan. Jadi anggarannya itu memang sudah ditetapkan, tidak boleh kurang dari itu, gitu kan. Nah, kalau seandainya sebuah daerah sudah melakukan itu, otomatis anggaran di bidang kesehatan itu mempunyai lebih dibanding dengan OPD-OPD yang lain. Nah, terus di samping itu ya kita melihat apakah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan itu sudah bagus. Nah, terus jaminan kesehatan kepada masyarakat itu sudah berjalan dengan baik gitu. Nah, tapi kalau 3 faktor ini sudah kita lakukan dengan baik, ya mudah-mudahan pembangunan di bidang kesehatan itu sudah jauh lebih baik gitu. Walaupun ada faktor-faktor yang lain itu yang menjadi indikator bahwa pembangunan sebuah keberhasilan di dalam bidang kesehatan. Oke. Perbincangan kita ini kan semakin hangat nih Pak. Ya. Emang nggak terasa dari tadi ternyata semua ilmu dan pengetahuan ya, beberapa memang baru, pasti pemirsa juga di rumah mendengar informasi-informasi yang barusan dijelaskan oleh Bapak nih selaku Komisi 2 DPRD. Terbaru adalah masalah BPJS tadi ya Pak ya, terkait dengan adanya isu pembedaan pelayanan kesehatan yang diterima hingga sulitnya prosedur dalam mengurus rujukan karena aturan 144. Penyakit yang sulit dirujuk nih. Apa tanggapan Anda melihat masalah ini Pak? Ya, terima kasih Mas Munir. Jadi ya terkait dengan regulasi yang dibuat oleh BPJS, terutama yang terbaru ya, terkait dengan pelayanan kesehatan di bidang
BPJS yang sudah ditentukan itu ada 144 yang tidak bisa dilayani. Ya tentunya kita harus melihat secara luas ya, karena memang BPJS sekarang ini dia bertindak sebagai regulator dan operator, gitu kan. Jadi mau tak mau masyarakat harus mengikuti aturan itu, gitu kan. Contohnya seperti yang disampaikan tadi, permasalahan BPJS, pembedaan pelayanan, gitu. Baik itu untuk peserta BPJS maupun yang tidak BPJS atau pasien umum. Saya pikir kalau untuk pembedaan pelayanan untuk di Kota Metro sudah cukup berkurang ya, gitu. Karena apa? Saya bisa menyampaikan hal itu karena di Kota Metro ini rata-rata pasien itu adalah peserta BPJS. Jadi kalau seandainya ada salah satu rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang membeda-bedakan pelayanan kesehatan antara peserta BPJS dan bukan, saya pikir dia tidak akan mendapatkan pasien.